Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN dan guru pamong penguji UKIN, perkenalkan saya Septrina Delianti, guru bimbingan konseling di SMP Negeri 14 Padang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2024 di Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, tanggal 4 Maret 2024, melaksanakan uji kinerja dengan layanan bimbingan klasikal dengan materi bullying. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas, siapkan. Semua siap. Berdoa mulai. Bagaimana keadaan Anda hari ini, nak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu Ibu mau mengambil absennya ya. Agil Alfariski, Al-Ghifari, Asifa, Azira, absen. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional yang ada dengan judul Garuda Pancasila. Oke? Semuanya berdiri ya. Sedia berkorban.
kita mulai pembelajarannya, Ibu mau melakukan ice breaking dengan tepuk fokus. Oke? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan dulu dong. Baik, siapa yang ingat dengan materi Ibu minggu lalu? Siapa yang ingat? Coba tunjuk tangan. Ya, silakan Jihan. Motivasi belajar. Tentang motivasi belajar. Iya, materi kita tentang motivasi belajar, Nanda. Iya. Apa itu motivasi belajar, Jihan? Motivasi belajar adalah serangkaian dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam sendiri maupun dari luar untuk melakukan aktivitas belajar sehingga menimbulkan perubahan. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong. Jadi, motivasi belajar adalah serangkaian dorongan atau penggerak dari dalam diri kita, ya, untuk melakukan hal belajar maupun di luar aktivitas yang lainnya. Paham, Nanda? Paham. Oke. Untuk pelajaran hari ini mempelajari materi tentang bullying. Ya, Nak. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu memahami tentang bullying, bahaya perilaku bullying, serta berani melawan tindakan bullying. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, peserta didik menciptakan lingkungan sekolah tanpa bullying. Itu yang kedua. Nah, tujuan khususnya yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan pengertian bullying. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengevaluasi jenis-jenis bullying. Yang ketiga, peserta didik dapat menafsirkan contoh bullying. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mengkategorisasikan sebab-sebab perilaku bullying. Yang kelima, peserta didik dapat menganalisis dampak negatif bullying. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuktikan cara mencegah dan melawan bullying. Nah, baik, setelah materi yang telah Ibu sampaikan tadi, apa itu bullying, Nanda? Caci maki. Apa lagi, Nak? Menyakiti teman. Kemudian apa lagi? Seperti memukul, mengejek. Itu juga termasuk perbuatan bullying. Nah, Ibu akan memberikan sebuah video tentang bullying. Nah, silakan Ananda simak dan cermati ya video yang Ibu tampilkan. Kamu Maya anak baru ya? Iya. Boleh kenalan nggak? Aku Rian, seniormu. Kamu orang mana? Orang Semarang. Jauh ya? Hei, ada apa ini? Perundungan ya? Bukan Pak, aku cuman mau ngajak kenalan doang Pak. Benar begitu Maya? Iya Pak. Rian, ya sudah, kamu kembali lagi ke kelas kamu ya. Baik Pak. Mai, nanti ngobrol lagi ya. Maya, kalau ada apa-apa kamu ngomong ke saya ya. Saya akan wali kelas kamu. Baik Pak. Ya ampun, adek emas ngaca terus. Mas Rako kok nggak ketuk pintu dulu sih? Apaan sih, Dek? Mas. Mas mau cuma main lah. Dek, Mas masuk ya. Mas bosan di kamar nih. Mas, Maya mau tidur. Dek, adek. Dek. Ih, itu si Maya. So cantik banget ya. Iya, ih.
Anak-anak, tugasnya tolong dikumpulkan minggu depan ya. Maya, kamu nggak dengar Bapak ngomong di depan barusan apa? Maaf Pak, saya tidak dengar. Maya. Dek, Mas baca komentar di postingan foto kamu. Itu siapa yang bikin akun Mas so cantik? Mas gak usah urusin masalah aku deh. Loh, aku ini kakakmu loh, Dek. Aku bisa urus masalah aku sendiri. Udah deh Mas, keluar aja. Kakak mau bantu Mas? Ih. Dek, apaan sih, Dek? Ih. Maya, saya bisa bicara sebentar? Oh iya Pak Satrio, ada apa? Bapak lihat dalam beberapa hari ini kamu kurang fokus belajar. Maaf Pak, saya... Bapak sudah tahu tentang foto yang ada di media sosial. Apa karena itu kamu kurang fokus belajar? Nanti jam istirahat kita bicara sebentar dengan Bapak sekolah ya. Baik Pak. Ya sudah Maya. Anak-anak, sebelum kalian pulang, Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Yaitu tentang masalah perundungan Maya. Pastinya kalian sudah tahu. Jadi kalian hati-hati dalam bermain media sosial. Kadang kita tidak tahu dampak apa yang kita tulis di media sosial. Dan itu bisa menyakiti orang lain, bahkan teman kalian sendiri. Bisa saja diri kalian sendiri. Jadi lain kali kalian harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Dalam waktu dekat ini, dari pihak sekolah pun sedang bersosialisasi, ingin menyampaikan tentang masalah ini. Pihak sekolah juga akan mendiskusikan kepada kalian semua, ya. Mengerti anak-anak? Mengerti Pak. Ya udah, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Nah, oke. Dari video yang telah Ibu tayangkan tadi, siapa yang dapat menyimpulkan? Silakan. Malu, apalagi nak? Minder. Kenapa dia minder? Dia diejek oleh temannya. Kenapa dia diejek oleh temannya? Karena temannya menyebarkan foto di media sosial. Itu termasuk bullying. Iya? Iya termasuk bullying? Iya, karena dia mengejek temannya melalui media sosial. Baik, masuk kita materi kita hari ini, yakni tentang bullying. Ada yang tahu itu apa bullying? Nah, silakan Tika, coba Tika. Apa itu bullying Tika? Bullying atau perundungan merupakan sebuah perilaku agresi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui secara sengaja dan berulang dengan tujuan agar orang lain merasa tidak nyaman maupun hingga menimbulkan dampak buruk lain seperti cedera secara psikologis, fisik, dan sosial. Nah, jadi bullying itu sebuah perilaku agresi seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan agar orang lain merasa tidak nyaman. Iya, itu bullying Nanda? Ya. Bullying itu secara fisik maupun non fisik atau psikologis. Oke. Nah, jenis-jenis bullying itu ada 4 ya Nanda. Yang pertama, bullying secara fisik. Ya, bullying fisik itu bullying yang melakukannya melalui fisik. Contohnya memukul, apalagi mencekik, sudah tuh mengalai, menjambak rambut teman, iya. Itu contoh bullying fisik. Kedua yaitu bullying verbal. Contohnya mencaci, mencela, kemudian mengejek teman. Ya, itu bentuk contoh bullying verbal. Kemudian yang ketiga yaitu
bullying relasional. Nah, bullying yang melakukan relasi hubungan sosial ya, hubungan sosial dengan teman dengan tujuan mengucilkan dan menghina, ya. Ya. Yang keempat yaitu bullying cyberbullying. Ya, cyberbullying itu adalah bully yang dilakukan di media sosial. Ya, contohnya mengirim-ngirim foto-foto yang tidak sepantasnya, ya, sehingga menjadi bahan celaan, menghina temannya jadinya. Iya? Ya, jadi ada 4 macam jenis bullying. Yang pertama bullying fisik, bullying verbal, bullying relasional, dan cyberbullying. Nah, sebelum kita mengerjakan tugas kelompok, kita kasih tepuk bullying dulu ya. Oke? Oke. Baik, Ibu mau membagi Ananda menjadi 4 kelompok. Ya, masing-masing terdiri dari 4 orang. Ya, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ibu akan membagi ini kelompok 1, 1, 2, 3, 4. Kelompok 1. Yang di belakang 1, 2, 3, 4 kelompok 2. Yang di sudut kelompok 3. Mulai dari Agil 1, 2, 3, 4 kelompok 3. Yang Asifa dan teman dan 3 orang lagi kelompok 4. Sudah ingat kelompoknya? Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Dan yang di belakang kelompok 4. Ananda udah Ibu bagi per kelompok ya. Silakan duduk per kelompoknya. Ya. Silakan duduk per kelompoknya. Kelompok tadi. Nah, Ananda udah Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini Ibu punya lembar kerja peserta didik. Ini dinamakan LKPD ya. Jadi satu kelompok nanti terdiri dari 4 orang dan mengisi lembar LKPD yang Ibu bagikan. Ya, satu kelompok ditunjuk 1 orang ketua kelompoknya. Nanti masing-masing kelompok tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Paham Ananda? Mengerti Ananda? Mengerti. Ya. Nah, di LKPD Ibu ini ada 4 pertanyaan. Nah, semuanya harus dijawab ya Nanda. Ya. Waktunya 25 menit. Ya. 25 menit. Nanti setelah selesai kita tampil kelompok 1, 2, 3 dan 4 secara bergiliran. Nah, paham? Mengerti? Ada pertanyaan Anda? Nah, ini nama-nama kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 3 lah. Nah, tagaan kelompoknya, nama kelompoknya tagaan. Ini kelompok 2, kelompok 4. Ini LKPD-nya. Ini udah tahu siapa kelompoknya. Ya. Jadi ada
kelompok sudah dapat LKPD-nya kan? Nah, Ibu kasih waktu 25 menit mulai dari sekarang. Ya. Meninju, mencekik, pokoknya dengan fisik ya. Mencubit, menjambak, ya. Itu fisik. Verbal itu dengan ucapan. Misalnya mencaci, mencela. untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok berapa? Nah, kelompok 1 dulu ya. Siapa ketua kelompoknya, Nak? Jihan. Nah, silakan Jihan untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Tepuk tangan dong untuk Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Permata Putri. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, ada jenis-jenis bullying. Yang pertama, bullying fisik. Yang kedua, bullying verbal. Yang ketiga, bullying relasional. Yang keempat, cyberbullying. Yang kedua, cara melawan bullying.
Pertanyaan dari kelompok lain, kelompok 2, 3 atau 4? Oke, ini ada pertanyaan dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Putri Najwa dari kelompok 4. Ingin bertanya kepada kelompok 1. Coba sebutkan contoh dari jenis bunyi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kelompok 4 bertanya, contoh-contoh dari jenis bullying. Apa contohnya? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bullying fisik itu contohnya memukul, menendang. Yang kedua, bullying verbal contohnya mengejek, mencaci, menfitnah, meremehkan. Yang ketiga, bullying relasional contohnya memaksud teman, pandangan yang agresif. Yang keempat, cyberbullying contohnya mengomen foto di media sosial. Apakah teman-teman ada mau ditanyakan? Masih adakah pertanyaannya, Nanda? Enggak. Oke, udah. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas penampilan dari kelompok 1. Baik, jadi kesimpulan untuk hari ini pembelajaran kita, bullying itu tidak boleh dilakukan, baik di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Kenapa bullying tidak boleh dilakukan? Nah, karena akan menghancurkan mental. akan menentukan mental teman. Membuat teman bagaimana, nak? Minder. Membuat apa lagi, Nanda? Tidak percaya diri. Apa lagi, nak? Malu, trauma. Apa lagi, nak? Dikucilkan. Iya. Merasa tidak percaya diri, minder, malu. Jadi bullying itu tidak boleh dilakukan di dimanapun, karena bullying itu adalah kekerasan di mana terjadi pemaksaan secara psikologis, secara fisik ataupun non fisik kepada sekelompok orang atau seseorang yang lebih lemah, ya. Bagaimana cara melawan bullying? Bagaimana cara melawan bullying? Bersikap tenang, ya. Jangan biarkan emosi kita terpancing. Nah, kalau kita suka emosional, bagaimana? Nah, maka kita tidak bisa mengontrol diri. Nah, jadi kita tidak boleh emosi. Nah, jadi siapa dari anak ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba tunjuk tangan. Siapa, nak? Nah, silakan Safa. Bullying adalah Apa bullying? Bullying adalah bentuk perilaku kekerasan di mana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seorang atau sekelompok orang yang lebih lemah oleh seseorang atau sekelompok orang. Perilaku bullying itu adalah perilaku agresi, ya. Agresi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Nah, itu boleh dicontoh tidak? Tidak. Itu tidak bagus untuk dicontoh. Ya. Jenis-jenis bullying itu ada 4. Yang pertama, bullying fisik. Contohnya apa, Nanda? Fisik. Memukul teman, menjambak rambut teman, apa lagi? Menendang teman, apa lagi sayang? Memukuli.
menghina fisik teman. Iya. Menghina dengan mengejek teman. Iya. Yang ketiga lagi, bullying relasional. Bullying secara relasional. Hubungan antara sosial, hubungan sosial dengan orang lain. Ya. Kemudian yang keempat, cyberbullying. Nah, yang keempat ini banyak terjadi nih sekarang di kalangan anak-anak ibu ini. Iya? Iya. Kenapa? Cyberbullying ini bullying di dunia maya menggunakan media sosial. Apa contohnya, Nak? Iya, membuat status yang tidak-tidak, kemudian disebar di media sosial. Contohnya di Facebook, di mana lagi? Di Instagram, di WhatsApp, atau dia bikin status. Itu yang cyberbullying. Jadi cyberbullying itu menyebar bullying di media sosial, ya. Nah, jadi itu jenis-jenis bullying. Ada Nanda pertanyaannya, Nanda? Sudah paham dengan pengertian bullying, jenis bullying, dan cara mengatasi bullying? Sudah, Nak? Sudah. Baik, Ananda, kita kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan Ananda kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, Ananda, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, kita tepuk ice breaking kembali ya. Kita tepuk bullying. Ya? Oke? Siap? Are you ready? Ya, ready. Oke. Tepuk bullying ya. Yang serentak ya. Oke. Tepuk anti bullying. Oke, tepuk tangan dulu untuk anak ibu semuanya. Baik, pembelajaran hari ini udah selesai. Ibu akan memberikan lembar evaluasi hasil dan proses. Silakan Ananda isi. Ya. Ananda isi lembar evaluasi hasil dan prosesnya. Nah, waktu untuk pengisian lembar evaluasi hasil dan proses sudah selesai, Nanda? Sudah. Silakan. Ibu mau mengambil lagi ya? Demikian pembelajaran hari ini. Ibu ada lembar refleksi. Di sini ada perasaan Ananda bagaimana setelah mendapat pembelajaran dari Ibu. Yang pertama sangat menyenangkan, yang kedua cukup menyenangkan, dan yang ketiga membosankan. Ananda cukup dengan mencentang bagian mana yang Ananda kehendaki, ya. Misalnya Ananda merasakan sangat menyenangkan, Bu. Contreng di sini ya, Nak. Ya, checklist di sini. Kemudian bagaimana perasaannya lagi? Oh, Bu, cukup menyenangkan, boleh. Contreng juga di sini. Oke, paham, Nak? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, silakan mulai dari yang depan. Balik. Sini balik. Lanjut. Lihat.
dan sangat menyenangkan. Ya baik, kalau ada Ananda yang dibully, ya silakan datang ke ibu. Temui ibu di mana? Di ruang BK. Boleh ceritakan apa yang terjadi. Bu, saya dibully bu, boleh. Ya, jangan malu-malu, jangan takut-takut ya. Oke, di mana temui ibu? Di ruang BK. Ada, jadi tidak usah malu-malu untuk datang ke ibu. Jangan takut-takut, curhatnya ke BK. Baik, terima kasih. Hari ini telah selesai pembelajaran kita. Dan untuk pembelajaran minggu depan, materi kita disiplin diri. Oke? Apa materi kita untuk minggu depan? Disiplin diri. Baik, hari ini pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan ketua kelas menyiapkan untuk kita pulang dan berdoa